Jadi, kalau kita ingin meningkatkan produksi ASI, maka susui bayi sesering mungkin. Bubit ada cerita nih. Audio Jungle. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channelnya bayibunda.id. Ngobrolin kesehatan bareng saya, Bidan Firda. Di video kali ini kita akan membahas tentang ASI seret. Apakah bisa lancar lagi? Ketika kita merasa mulai ASInya seret, kemudian si kecil rewel, nggak mau disusuin, gimana nih cara mengatasinya? Sebelum kita lanjut ke videonya, tekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari kami. ASI sudah mulai seret. Bunda mulai khawatir, mulai cemas, panik. Jangan-jangan ASIku nggak cukup nih buat si kecil. Harus ku kasih sufor. Nah, pada prinsipnya, menyusui adalah supply by demand. Artinya, semakin sering kita menyusui bayi, maka produksi ASI akan semakin meningkat. Jadi, kalau kita ingin meningkatkan produksi ASI, maka susui bayi sesering mungkin. Bubit ada cerita nih. Jadi, ada busui yang bekerja. Menyusuinya lancar, tidak ada masalah pada payudaranya, tidak ada masalah pada perlekatannya, DBF-nya lancar, rutin, pumpingnya juga rutin di tempat kerja. Tapi makin kesini kok makin seret ya Bubit? Ada apa ya? Padahal saya rutin loh pumpingnya. Nah, bisa jadi ibunya lelah, ibunya stres, ibunya kecapean. Karena dari kita lelah, dari kita stres itu bisa mempengaruhi produksi ASI. Jadi Bubit punya tips nih untuk meningkatkan produksi ASI. Bubit punya tips agar banjir ASI. Yang pertama, harus percaya diri. Dengan kita percaya diri, dengan kita yakin bisa menyusui, maka produksi ASI akan semakin meningkat. Karena ada motivasi nih dalam diri kita. Aku bisa kok menyusui. Aku yakin kok ASIku ini cukup. Kemudian yang kedua, tidak boleh stres, tidak boleh cemas, tidak boleh terlalu lelah. Kenapa? Karena kita udah stres, karena kita lelah, itu akan menghambat produksi ASI. ASInya bisa seret. Yang ada, yang meningkat hanya hormon kortisol. Hormon kortisol adalah hormon stres, hormon cemas. Yang menurun malah hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. Karena kalau kita udah cemas, kita stres, pikiran kita kalut, maka produksi ASI itu ikut menurun. Kemudian yang ketiga, sering kosongkan payudara atau pumping. Karena dengan kita sering mengosongkan payudara, maka produksi ASI akan semakin meningkat. Sama dengan prinsipnya supply by demand. Semakin sering menyusui, produksi ASI akan semakin meningkat. Misal nih, kalau bunda-bunda lagi bekerja, kemudian waktunya pumping, ya harus pumping. Kalau misalkan bawa anak ke tempat kerja, ya harus DBF gitu ya. Jadi harus tetap meluangkan untuk mengosongkan payudara agar tidak seret gitu. Kemudian biasanya moms zaman now menggunakan Lactogog. Jadi Lactogog itu adalah booster ASI. Kan bunda-bunda sekarang nih pengen yang instan ya, pengen yang cepet nih. Gimana nih Bu Bidan agar ASIku nih cepet keluar, biar banyak, biar banjir ASI? Ya minum booster ASI. Bubit ada rekomendasi nih booster ASI yang cocok untuk bunda. Ketika ASI bunda sudah mulai lancar dan bunda ingin memperlancar produksi ASI, Bubit saranin nih mengonsumsi booster ASI alami dari bayi bunda. Namanya Bubos. Jadi Bubos ini mengandung ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan daun katu untuk mempercepat produksi ASI atau agar ASI lebih cepat terisi. Untuk pemesanannya bunda bisa hubungi kontak di bawah ini. Nah, yang paling penting dalam proses menyusui ini adalah keyakinan diri kita, dukungan suami, dukungan keluarga, dan dukungan teman-teman kita ketika kita lagi ada di tempat kerja. Karena dengan begitu, kita tetap bisa menyusui dengan eksklusif, tetap bisa mengosongkan payudara agar tidak seret nih. Gitu ya.
Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk ayah dan bunda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.